Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Silatul Ilmiah dengan NIM 24101010032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar. Sering ditemukan adanya siswa mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah. Selain itu, hambatan dalam mencerna dan menyerap informasi belajar yang diberikan oleh guru. Kondisi ini akan berdampak kurang bagus terhadap kemajuan belajar anak. Oleh sebab itu, perlu diupayakan pemecahan masalahnya, baik oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Dan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan kerjasama dalam dunia pendidikan anak. Gejala anak yang mengalami masalah belajar dapat diketahui melalui indikasi tertentu, misalnya sulit mengalami ketuntasan belajar pada materi tertentu atau semua materi pada suatu pelajaran. Akibatnya, siswa menunjukkan prestasi belajar yang kurang memuaskan. Penyebab kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa, misalnya seperti gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran, kelainan pada penglihatan, rendahnya konsentrasi belajar, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, misalnya seperti kondisi belajar yang tidak kondusif, beratnya beban belajar, dan lain-lain. Cara untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Mereka akan dapat melihat tulisan di papan tulis lebih jelas. Begitu pula dalam mendengar semua informasi belajar yang diucapkan oleh guru. Yang selanjutnya, program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial ini. Teknik program remedial dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai. Selain itu, dengan memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Yang selanjutnya yaitu bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Boleh jadi, kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami oleh siswa. Selanjutnya, suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Selanjutnya, motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu juga, orang tua perlu memerhatikan kesehatan tubuh anak dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi, disertai dengan suplemen pembangun tubuh yang cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.